Shalom pemirsa GKK TV yang terkasih. Kembali lagi di Music Corner episode yang ke-6. Kali ini bersama dengan saya Nasya. Nah, di episode kali ini bersama narasumber kita Koleo, kita akan melanjutkan diskusi tentang alat-alat yang digunakan dalam ibadah nih ya, untuk produksi musik juga nih. Ya, episode ini kita ngebahas tentang microphone, Nas. Lebih tepatnya tentang microphone gitu ya. Nah, kita bakal belajar banyak nih kayaknya nih. Oke, langsung saja kalau begitu kita mulai. Ya, kalau kita bicara soal microphone ya, itu ada teknik-teknik tertentu, bukan teknik sih, ketentuan tertentu bagaimana menggunakan microphone itu gitu loh ya. Nah, tapi begini Nas, sebelum kita bahas tentang bagaimana menggunakan microphone, ada baiknya kita mengenal dulu nih jenis-jenis microphone, karena microphone itu jenisnya ada beberapa jenis gitu loh. Nah, kalau kita mau mengenal jenis microphone, kita bisa lihat dari 3 kategori. Yang pertama itu dari pola dia menangkap suara. Kedua dari sistem kerjanya dia itu bagaimana. Lalu yang ketiga cara pemakaiannya gitu ya, cara pemakaiannya bagaimana. Kita lihat dulu dia yang pertama ya, dari pola dia menangkap suara. Yang pertama itu ada yang disebut dengan mic directional. Mic directional itu adalah mic yang pola penangkapannya hanya menangkap dari satu arah saja, Nas. Jadi cuma dari atas saja nih? Dari depan. Dari depan? Bukan dari atas ya, dari depan sini. Ya, dari depan gitu. Kalau kita geser begini, ya suara kita hilang. Apalagi kalau pas kita di belakangnya. Jadi udah nggak masuk sama sekali. Dia benar-benar penangkapannya maksimal, sangat maksimal dari depan. Itu directional. Mikrofon directional ini sering disebut juga cardioid, karena pola penangkapannya itu bentuknya kayak jantung gitu. Nanti ada di slide ya, kita bisa lihat di slide gitu. Nah, itu directional. Yang kedua adalah omnidirectional. Apa tuh bedanya? Nah, kalau omnidirectional itu menangkap dari segala arah. 360 derajat. Omni semua. Omni, ya. Saya ngomong di sini depan ada tukang somai atau tukang apa, masuk dia. Jadi meskipun saya udah pinggirin dulu nih mikir saya ngomong, masuk suaranya? Tetap masuk 360 begitu ya. Nah, tapi mikrofon jenis ini nih punya kelebihan. Satu, kelebihannya bisa menangkap dari segala arah. Terus dia juga bisa mereduce atau mengurangi suara ini loh, noise dari disebutnya plosive gitu ya, atau popping, ngomong pakai yang ada kalimat yang ada B sama P. Nah ya, itu bisa direduce dengan baik dengan menggunakan omni begitu ya. Tapi kalau untuk nyanyi vokal jarang sekali. Kalau untuk live, untuk vokal tuh biasanya kalau dipakai untuk rekaman di studio rekaman, nah bagus tuh, karena dia selain menangkap suara langsung dari si penyanyinya, dia juga menangkap suara pantulan dari ruang studionya gitu loh. Tapi dengan catatan akustik ruangannya harus betul-betul bagus. Jadi gitu. Kalau kurang kedap sedikit aja tuh ya bocor. Hasilnya bocor. Ya, kurang bagus. Kalau berarti kalau kita mau nyanyi live nih, lebih bagus yang tadi, yang pertama dong, yang directional ya? Iya, directional. Kalau yang live bagusnya directional deh. Itu udah bagus banget pakai directional. Gitu. Ya. Jadi lebih cocok untuk studio, untuk yang omni. Kalau yang sama omni juga bisa untuk merekam di gedung konser, Nas. Nah, gedung konsernya khususnya gedung konser yang kayak konser orkestra tuh, orangnya banyak, itu biasa taruh di atas, cuma beberapa aja gitu ya. Nah, itu dia bisa menangkap semua begitu. Memang audiens juga ketangkep,
tapi kalau nonton musik-musik orkestra itu audiensnya tertib. Iya, jadi nggak ada suara noise. Tidak ada suara. Ya. Iya. Cuma dari paling musiknya kalau musik selesai baru tepuk tangan atau apa. Nggak seperti kalau kita nonton konser musik pop atau musik rock atau apa, wah ikut berisik. Biasa ikut nyanyi. Kalau itu kan enggak begitu. Ya. Sama Omni dipakai untuk di venue, sport venue, stadion. Pertandingan. Kalau nonton tinju tuh kita tuh ya, biasanya di setiap sudut tuh ada mikrofon sebagai gini nih, kecil ya, di setiap sudut ring. Iya, biar bisa nangkap semua tuh. Jadi suara, bahkan sampai suara pukulan itu kan juga juga kedengeran tuh. Dan ditambah dengan suara penontonnya juga kena. Sepak bola tuh biasa tahu di pinggir lapangan tuh. Jadi meskipun tempatnya luas itu tetap bisa masuk. Bisa, semua ketangkap. Sampai tendangan bolanya itu juga kedengeran tuh. Gitu. Ya kan ya? Jadi, iya, biasa kalau nonton bola kedengeran tuh ya. Saudara-saudara mungkin kalau yang suka nonton pertandingan olahraga, biasanya ada tuh, kita bisa merasakan serunya atau kencengnya ketika bola ditendang. Iya. Nah, terus jenis berikutnya apa lagi? Nah, yang kedua adalah bidirectional. Bidirectional itu menangkap dari dua arah, depan dan belakang, sama-sama bagus. Depan dan belakang? Iya, depan dan belakang. Bidirectional ini sering disebut dengan figure of 8 karena bentuknya seperti angka 8. Bulatannya begini, terus dia begini. Nanti bisa ada di slide, bisa dilihat bentuknya kayak angka 8. Video dari atas bawah begini ya? Iya. Ya kalau digambarkan begini. Mic ini bagus untuk vokal, tapi juga lihat kondisi tempatnya gimana dia bernyanyi gitu ya. Karena dia menangkap dari dua arah. Bagus juga untuk instrumen, sound instrumen, misalkan biola atau apa gitu ya. Nah itu bagus, suaranya jadi betul-betul dari depan dia dapat, lalu frekuensi yang dari suara alat musiknya juga ketangkep dari belakang. Gitu. Jadi bagus ya kalau bidirectional gitu. Nah, bidirectional itu sekarang berkembang, Nas. Ada yang supercardioid dan hypercardioid. Nanti bisa kita lihat di slide. Super sama hyper itu bedanya cuma sedikit, buntutnya nih. Ya, kalau hypercardioid dia buntutnya lebih lebar. Kalau supercardioid itu lebih sempit cara penangkapannya jadi. Tangkapannya, iya. Kita ya kalau bicara soal mikrofon kadang-kadang suka bingung, bukan bingung ya, karena bener-bener berasa kalau memang kita pakai gitu ya. Oh ya, ini berasa loh, suara saya kayaknya lebih tebal atau suaranya lebih lebih clear, lebih detail dan sebagainya. Memang kita mesti coba gitu ya, secara langsung gitu. Nah, yang terakhir, jadi tadi pertama directional, omnidirectional, kemudian bidirectional, dua arah. Terus ada lagi jenis shotgun. Shotgun? Ya, itu pola penangkapannya sempit banget. Depannya sempit, di belakang pun juga sempit. Sangat sempit. Kenapa sempit? Dia tuh fokus ke satu objek. Misalkan, kasih contohnya ya, gini gitu ya. Sekarang ada dua orang ngomong gitu ya. Jadi ya ini aja ya ketangkep. Pernah tahu dong syuting film, ada orang yang khusus ngikutin kemana si pemain itu dia itu shotgun tuh. Nah, mikrofon itu sangat peka, itu kadang-kadang tinggi sekali tuh ya. Orang ada di mana itu, tapi dia mesti ngikutin kemana dia pergi, kemana dia bergerak, si pemain atau si bintang film itu jalan ya dia ikutin, harus ikutin. Kalau nggak diikutin ya dia nggak ketangkep soalnya. Tapi meskipun jaraknya jauh nih kan Mika tinggi nih, orangnya di sini nih, tetap dapat tuh. Tetap. Itu sangat peka. Oleh karena itu kenapa dia pakein tutup ya, kan gede juga, kebulu. Itu bukan mikrofonnya, itu covernya untuk menahan suara angin, suara yang lain-lainnya, karena dia peka, sangat peka di shotgun gitu.
Shotgun itu memang didesain sedemikian rupa memang untuk kebutuhan produksi film. Oh, memang Iya, dibuat khusus untuk kebutuhan untuk film. syuting film Iya, ya. untuk film begitu. Nah, itu Nas jenis mikrofon berdasarkan apa? Pola Pola tangkapannya. Satu arah, dua arah, segala arah, sama shotgun sempit. yang sempit itu. Ya, sangat sempit. Nah, sekarang kita lihat jenis mikrofon yang berikutnya adalah berdasarkan sistem kerja. Ya, yang pertama dia namanya dynamic. Dynamic itu adalah mikrofon yang menggunakan coil magnet. Jadi magnet. Ya, kalau ini kita buka nih ya. Ini ada magnet sini. Di dalamnya ini ada coil, gulungan. Gulungan kawat. Ini diafragmanya. Di baliknya gini sih, kalau misalkan kita bongkar gitu ya. Ini ada magnet dan ada gulungan kawatnya. Begitu. Nah, mikrofon dynamic kelebihannya adalah dia bisa menangkap suara yang levelnya tinggi tanpa takut feedback atau pecah. Jadi kalau nyanyi suaranya dia berteriak gitu. Kalau pakai dynamic nggak perlu takut suaranya jadi overload atau pecah atau bahkan dia feedback. Nggak. Ini dynamic bisa kuat sekali menangkap suara yang keras levelnya begitu. Berarti jadi kalau misalkan lagi nyanyi nih, singer misalkan suaranya tinggi sekali, itu tahan tuh ya? Iya, tahan. Nah itu mic yang biasa kita pakai itu? Iya, itu yang biasa kita pakai di ibadah tuh ya. Kalau hari Minggu kamu jadi singer atau apa gitu, itu biasanya dynamic itu. Jenisnya dynamic, dynamic. Ya? Iya, dynamic. Dan dynamic itu kelebihannya adalah apa? Pengoperasiannya gampang. Pengoperasiannya gampang, dia nggak butuh baterai, dia nggak butuh macam-macam. Nggak butuh baterai? Nggak butuh baterai, dia langsung colok plug and play. Oh, jadi nyala. Ya kecuali kalau ada on off-nya ya, mesti di on-in apa segala macam gitu ya. Jadi dinamik tuh paling banyak digunakan gitu. Terus satu lagi apa ya? Daya tahan. Jatuh masih bisa dipakai. Masih mendingan ya, masih nggak apa-apa. Paling dia penutupnya aja ya agak penyok, tapi dalamnya dia nggak apa-apa karena dalamnya itu adalah magnet ya, besi, lalu ada gulungan kawatnya. Beda dengan yang kedua nih, yang namanya kondenser. Kalau kondenser itu sistem kerjanya begini, dia tidak pakai magnet, tidak pakai gulungan kawat, tapi dia pakai plat, 2 plat. Kalau kamu pernah belajar dulu di SMA fisika yang namanya komponen kondensator atau kapasitor, kayak begini, 2 buah plat disekat gitu loh. Jadi dia sistemnya begitu, pakai plat, kayak kapasitor, nggak pakai gulungan lagi. Ya, oleh karena itu kelebihan dari kondenser itu adalah apa? Bisa dibikin sangat kecil. Nih, clip on ini yang kita pakai nih. Kondenser nih. Oh, termasuk kondenser. Nggak mungkin kalau pakai magnet sama coil. Sekecil ini, susah. Nggak mungkin, susah. Ya, nggak mungkin ya. Dan ini pakai baterai. Di belt kita belakangnya ada baterainya nih. Ya, ada baterainya. Itu kondenser. Clip on. Terus kelebihannya satu, peka. Sangat peka. Dibanding dengan dynamic lebih peka mana? Oh, jauh kondenser. Kondenser lebih peka. Berarti kelebihannya nih ya dibanding dynamic ya. Ya. Kayak tadi aja deh kita mau syuting, kita dengerin, wah suara, kebetulan pemirsa habis hujan nih, wah suara hujannya kencang sekali. Kalau ini kondenser. Tapi kalau kita pakai dynamic misalkan, gitu, mungkin ketangkap suara hujannya, tapi nggak terlalu, tidak sekeras kondenser. Iya, kondenser. Terus satu. Terus kemudian kondenser itu juga daya tangkapnya dia lebih peka, ya, peka sekali. Dan hasilnya pakai kondenser dengan dynamic itu sedikit berbeda. Kalau pakai kondenser itu bicara itu betul-betul detail, Mas. Suara saya nih kayak apa ya, kecap bibir itu benar-benar kedengaran kalau pakai kondenser. Kecil itu. Ya,
Masuk berarti. Kalau kita hari Minggu ibadah tuh khotbah ya, pendeta khotbah di mimbar utama dia pakai, nah nih pakai mikrofon. Ini kondensor nih. Oh ini termasuk Kondensor. Ini peka sekali. Jadi suara kadang-kadang kan ada pendeta yang mau bicara, ya tarik napas itu kedengaran. Suara falsetto Iya. juga terdengar. Meskipun pendetanya agak Jaraknya jauh. nih. Iya, jaraknya jauh. Tetap ya masuk Tetep. ya. Sepeka itu. Sepeka itu. Peka sekali ya. Kondensor itu peka. Tapi dia butuh tegangan. Kalau dia nggak ada tegangan listrik yang masuk ke mikrofon ini, nggak bisa dipakai. Beda dengan dynamic ya. Dynamic plug and play. Langsung bunyi, masuk ke mixer bunyi aja. Kalau ini nggak. Dia butuh tegangan 48 volt. Jadi di mixer itu colok gitu ya, ada tuh 48 volt. Kita harus tekan. Nah, alirannya masuk. Jadi Kasih kalau kondensor. mic biasa kita pakai dynamic nih seperti yang ini, Nggak kalau perlu. keluar, nggak usah ditekan. Nggak perlu pakai Bisa tegangan. pakai. Nggak perlu. Kalau ini Harus pakai tegangan. Kelemahannya selain butuh tegangan, pengoperasiannya lebih rumit. Kalau sekali jatuh selesai. Nggak selesai banget sih ya. Cuma rapuh udah nggak ya. ini rapuh, betul. Fragile sekali Ya, mikrofon ini. fragile. Ini kayak begini nih. Kalau jatuh gitu ya. Ya, karena di dalamnya dia sebetulnya cuma apa ya? Cuma lempengan tadi Iya, itu. cuma lempengan plat kecil aja. Jadi kalau misalkan jatuh, Hah. Ya, dia bisa ngegeser aja. Wah, udah nggak bagus aja itu mikrofon gitu. udah nggak maksimal. Beda dengan ya. beda dengan begini nih. Karena dia gulungan tadi, Iya, jadi lebih loh. solid, lebih kuat ya. Iya. Lebih durable. Jadi Dia lebih berat gitu kan, karena dia ada magnet, jadi jatuh nggak terlalu apa namanya, ya, nggak kalau terlalu berdampak. beresiko gitu. Iya, nggak terlalu berdampak ini sekali. Berarti ini kalau misalkan dari segi harga nih kok, Hmm, lebih mahal kondenser dong. iya, pada prakteknya ya. Dynamic itu 500 sampai 1,5 juta udah oke Udah banget. bagus banget tuh ya. Kondenser mau bener-bener bagus, kok kayak di mimbar, nih kayak ini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kita jangan bicara mimbar. Ini satunya kalau nggak salah ya dulu 4 juta. 4 juta. Juta satu Ya. tuh ya. Ini untuk choir, untuk paduan suara ya, khusus untuk paduan suara sama 4 jutaan satu. Kalau clip on nih, kayak kita pakai ini kan kondenser juga nih. Clip on wireless ya, clip on wireless bisa 4 sampai 6 juta. Yang bagus ya. Itu kualitas suaranya terjamin. Iya, terjamin lah. Ya kayak kita lagi pakai ini. Berarti pemirsa kita harus hati-hati jangan sampai jatuh ini. Tapi jangan salah, nah sekarang banyak clip on abal-abal itu istilahnya ya. Oh iya, banyak tuh sekarang Ya. di Shopee gitu ya, Ya. Tokopedia misalkan banyak tuh set untuk bikin channel YouTube, Iya. dijual ini clip on dengan lampu gitu. Itu ya saya nggak bilang jelek, tapi ya apa ya, kalau untuk pemakaian kita profesional begini nggak kepake lah. Itu 50.000 dapat 3 barang loh. Iya, 50.000 itu. Ini 4 juta loh. Iya. Beda Oke. banget ya. Oh, beda banget. Nah, itu berdasarkan sistem kerja. Ada apa namanya tuh? Dynamic. Kemudian ada kondenser. Kondenser. Yang terakhir sekarang tuh ribbon disebutnya. Ribbon, pita. Ribbon. Iya. Ribbon itu sebetulnya mic jadul. Mic zaman dulu. Modelnya gede gitu, kayak botol air minum gede-gede gitu ya. Mungkin yang kayak suka muncul di video klip zaman dulu gitu ya. Betul. Ya, betul. Oh, Gede. Tuh. vintage tuh ya. Nah, mic vintage betul. Itu dia ribbon, dia pakai pita, tapi bukan pita biasa kayak pita rambut gitu, tapi dia lempengan pita plat Platnya berupa pita itu ya. pita. Coba begitu aja, nanti bisa kita lihat di slide gitu. Pita aja gitu. Dan ini dibandingkan dengan kondenser, apalagi dynamic ya, ini yang sudah paling peka. Paling bagus Paling karena peka, sistem dari paling dia bagus. ini ya. Dan paling mahal. Paling mahal.
nggak terjangkau, bukan nggak terjangkau, apa ya, nggak cocok lah kalau kayak untuk kita kebutuhan ibadah atau apa gitu, kayaknya terlalu mahal Nas, terlalu mahal. Bukan Ribbon. untuk dipakai sehari-hari lah Ya, ini bagus untuk rekaman kalau kita mau mendapatkan hasil suara yang vintage itu tadi, kayak zaman-zaman dulu gitu ya. Itu nah pakai itu ribbon. Oh. Agak Beda tuh ya. beda. Harganya kalau nggak salah ribbon yang pernah saya tahu satu Berapa nih? 8 juta. Itu yang biasa-biasa aja loh ya, yang biasa. Standarnya 8 Yang standarnya juta, sekitar 8 juta. Oke. Tapi sekarang udah bisa dimodify, bisa dibikin lebih kecil lah kayak begini nih. Tapi ya ribbon tetap ya, lebih kecil. Ramping gitu ya. Iya. Dia kalau buat nangkap instrumen tuh, suara instrumen ke biola, kemudian kayak piano, ke grand piano, wah itu asik banget itu, suara cakep. Memang ada harga ada kualitasnya. Ya ada harga ada kualitas, gitu ya. Nah itu ribbon. Nah itu jadi saya ulang sekali lagi, dynamic, condenser, dan ribbon itu berdasarkan sistem kerjanya, itu jenis sistem kerja. Nah sekarang berdasarkan cara makainya nih pemirsa ya. Nah Termasuk yang ketiga nih. nih yang ketiga, yang pertama adalah yang handheld, disebutnya handheld, genggam. Oke. Biasa lah ya. Biasa nih, Ya biasa. genggam begitu. Ya mau genggamnya begini lah atau gimana ya, pokoknya genggam. Atau kadang taruh di stand, ya di stand mic gitu. Nah itu handheld. Vokalis tuh ya pakai handheld gitu. Begini pegang. Terus ada lagi yang disebut dengan gooseneck. Ini gooseneck panjang. Ini biasanya ditaruh di mimbal gitu ya. Ya dipasang di mimbal, terus tekuk. Karena luntur jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, yang penting depannya nih ya. Jangan ya, sampai jatuh. depannya. Oke. Terus ada lagi headset. Nih. Oh ini ya familiar deh kalau yang ini ya. Ya, ini headset. Jadi dia ada headphone-nya, ada mic-nya, ada microphone-nya. Ada lagi, sebetulnya kita ada tapi nggak dibawa di sini. Ada yang namanya headphone. Headphone itu melingkar dulu di ini telinga, di belakang sini ya. Terus mic-nya begini. Itu biasanya mic-nya kecil, tipis sekali. Oh, ini lebih sering dipakai untuk biasa kalau konser-konser nih, Ya, penyanyi live yang sambil nari gitu betul. ya. Pakai ini ya. Ya, itu headphone. Bedanya headphone dengan headset. Kalau headset ada headphone-nya, kalau headphone itu tidak ada headphone-nya. Jadi mix untuk saja. masang saja Iya. ya. Cuma untuk menyantelkan Iya, saja betul. berarti. Mix saja. Mic-nya tetap gitu ya. Mic-nya, gitu. Mic-nya kecil sih, biasa kayak warna putih atau warna krem gitu ya. Kecil Iya, banget. Nah, itu headphone. Yang biasa kalau nonton besar itu bener deh. Terus ada yang namanya boundary microphone nih kayak begini. Bentuknya gepeng. Ini bisa ditaruh di meja, gitu, atau di lantai. Wah, berarti Di beberapa titik gitu ya. seperti yang ada di ruang kebaktian dong ya, Koy? Ya, kayak di ruang kebaktian kalau udah untuk event-event tertentu, ada acara-acara tertentu pakai ini dipakai. Dulu zamannya saya masih suka main drama ya, Mas. Ini mic ditaruh di lantai. Di beberapa titik gitu ya. Di panggung ya tuh ya. Di panggung ya, di altar tuh ya, di atas tuh taruh gitu. Jadi kita nggak pakai wireless. Kadang-kadang kan kita kalau pakai wireless suka ada keterbatasan, tiba-tiba dia mati wirelessnya atau dia putus-putus atau apa gitu ya. Kita pakai ini. Iya, kita pakai ini. Waktu itu kita coba pakai berapa ya? 3 dah. Terus sudah bisa nangkap. Kemudian kalau kita di kantor, kayak conference begitu ya, nah taruh di meja. Satu sana, satu apa? Kalau misalkan mejanya panjang mungkin 3 atau 4. Jadi nggak perlu pakai yang begini nih, yang gooseneck kayak begini nih ya, yang begini nggak usah. Jadi bisa pakai yang ini gitu. Ini gooseneck dan ini juga lumayan peka. Dan ini omni. Omni, jadi nangkep semua ya? Iya, kebanyakan ini omni gitu. Nah, itu jenis-jenis mikrofon berdasarkan cara pemakaiannya.
Terus ya clip on ya, biasa kayak begini nih, clip on, mic jepit gitu ya. Dan kalau clip on ini biasanya si wireless, udah pasti wirelessnya kayak kita pakai ini. Buat mobile juga enak Ya nggak ada kabel-kabel ngelewel kemana-kemana gitu ya. Ini pakai wireless, ya tanpa kabel. Ini clip on, gitu. Nah itu jenis mic. Wah, berarti banyak juga ya jenis-jenis deh ya. Banyak mas. Jadi nggak cuma lihat dari bentuknya aja yang beda-beda gitu kan. Ini lalu ada yang headphone. Betul. Tapi juga dari sistemnya, dari cara nangkapnya aja udah dibagi lagi ya. Dan ini tadi, sebentar saya potong, saya menjelaskannya nggak secara detail loh ya. Secara garis besar aja, secara ringkas aja. Soalnya kalau kita bicara garis mendetail, bagaimana itu kondensor apa segala macam, waduh bisa 1 jam lebih durasi kita gitu. Nanti itu mungkin bikin video lecture aja kayak. Oh iya betul, nanti saya bikin kayak tutorial aja gitu. Tutorial. Iya. All about microphone. Gitu. Wah, itu berarti bisa jadi konten terpisah-pisah lagi tuh sebenarnya tuh ya. Iya. Jadi banyak banget betul, ya. Iya, Mas. Oke. Nah, terus nih pemirsa, kita tadi udah belajar tentang jenis-jenisnya. Nah, kita tagih nih sekarang teknik menggunakannya nih kok. Iya. Sebelumnya bukannya teknik lah atau bukannya bukannya aturan yang harus bagaimana gitu loh ya, bukannya kayak sesuatu yang baku, yang saklek gitu, enggak. Tapi guide saja gitu supaya suara bagus gitu loh. Biar maksimal ya menggunakannya. Ya, yang pertama saya pakai contoh handheld aja ya, pakai handheld aja. Yang pertama itu adalah posisi mikrofon itu penting sekali. Posisi? Di mana posisi mikrofon kita? Kita nyanyi gitu loh ya. Ini mulut, sumber suara dari mulut. Ya, otomatis ini mulut dan ini harus boleh membentuk garis lurus ya, tapi bukan lurus betul lurus begini, tapi agak begini. Jadi posisi mikrofonnya nih, kalau saya dari samping ya, dia agak begini nih, membentuk sudut. Jadi ada sudut. Jadi tidak begini, tapi tetap lurus ke mulut ya. Iya, lurus dong ya kan. Jadi nggak begini. Kenapa nggak begini? Karena muka ketutupan, ya dong? Iya. Mulut ketutupan ini. Kalau begini kan enggak, face kelihatan. Gitu. Dan suara tetap masuk. Dan suara tetap masuk. Kemudian mikrofon itu tidak sejajar dengan kepala atau muka. Oh iya, sering lihat tuh kok kalau misalkan mereka merasa, biar suaranya nggak terlalu kedengeran kenceng banget, biar yang satu lebih keras. Mereka pegang begini. Iya. Jadi ini salah dong sebenarnya. Atau begini, salah lah. Jujur aja saya kalau ngelihat orang pegang mikrofon seperti itu, waduh, gemes banget gitu loh. Aduh, betul-betul gemes banget gitu. Ya salah gitu ya. Harus begini gitu loh. Kalau dia berasa terlalu keras suara dia, dia berasa level suara dia itu udah keras, ada cara mengatasinya gimana? Dijauhin, bukan begini, tapi ke sini. Oh, jadi menjauh. Kamu suka lihat kalau penyanyi di video klip atau di TV gitu, kalau pada saat dia nyanyi dia hit the high note gitu, nada tinggi, dia mundurin. Iya, bisa begini. Iya, dia mundurin, dekatnya dia mundurin. Ini bukannya gaya loh ya. Dia menjaga supaya suaranya stabil. Pada saat suaranya dia tinggi dan kencang, dia jauhin supaya nggak pecah atau nggak overload. Gitu ya? Iya. Tapi bukannya begini. Jadi menjauhkannya jangan diturunin nih. Iya. Jauhinnya ke depan. Gitu. Kamu sekalian aja begini. Penting sekalian gitu. Ya, itu dia. Posisi mikrofon. Oke. Nah, yang kedua itu adalah gini nih. Jarak mikrofon. Nah, ini kadang-kadang jadi perdebatan nih, Mas. Berapa sih jarak mikrofon yang efektif, yang ideal? Ada yang bilang sejengkal. Sejengkal kita ya. Jengkal. Beda-beda tuh berarti. Iya, sejengkal kita. Sejengkal kita. Jangan misalkan saya mau nyanyi, saya pinjam jengkalnya kameraman nih. Stefani. Ya kebetulan mungkin, maaf, saya kecil, pendek gitu. Jadi saya terlalu dekat. Sedangkan suara saya keras. Nah, nanti dia jadi overload gitu ya. Jadi idealnya itu 5-10 cm. 5-10 cm. Idealnya. Idealnya. Dengan kondisi suara normal.
tidak berbisik, tidak berteriak, atau tidak levelnya tidak tinggi sekali. Normal. Itu 5 sampai 10 cm. Dulu katanya ada yang pernah nih, pas lagi mau pegang mic ini ya, mau nyanyi kita, lagi mau pelayanan. Megang mic-nya jangan kedekatan, jangan kejauhan. Pakai kepalan. Kalau pakai kepalan gimana tuh? Boleh aja. Boleh aja? Boleh. Nggak apa-apa. Pakai kepalan boleh. Kepalan juga bisa nggak apa-apa. ya? Iya. Yang pasti satu, jangan ada istilah eating the mic. Memakan tuh mic gitu istilahnya. Kedekatan dong berarti. Ya, saya nggak berani contohin ya, gitu ya. Wah, dekat sekali gitu. Oh, kan ada kadang kita ngomong dekat banget gitu. Iya. Tapi begini, saya waktu itu pernah bilang ke orang, dia bilang, kok, tapi itu penyanyi-penyanyi rap. Oh iya, mereka bisa tempelin lu dia begini loh. Sampai nempel. Iya, sampai nempel loh, itu betul-betul. Itu gimana? Dia untuk mendapatkan efek tertentu. Nah, efek suara tertentu. Seperti kayak orang beatbox sih. Kita kan megangnya kalau beatbox itu jaraknya jauh begini nggak dapat beatboxnya. Ya memang harus deket karena dia mendapatkan dia menginginkan efek tertentu. Gitu. Sedangkan kita di sini kan konteksnya bicara secara umum. Singer, WL atau MC ya gitu. Ya. Jadi jangan dimakan ya mikrofonnya ya. Ya, jangan mikrofon dimakan. Terus nih, kalau ini mikrofon, body mikrofon, ya peganglah di sini. Jangan pegang begini. Tapi sering lihat memang di atasnya. Ya itu dia. Kayak tadi orang penyanyi hip hop atau apa segala macam. Dia ingin mendapatkan efek tertentu karena tuntutan genre musiknya. Kalau kita kan genre musik rohani, ya enggak ini. Karena begini, Nas, megang begini, ya, itu bisa mengubah secara alami loh ya, dari direksional bisa menjadi omnidireksional kalau begini. Wah. Percaya nggak percaya kan? Tangkapan yang tadi tuh, yang sudah ada pola bisa berubah. Dari cara megang. Iya. Wah, berarti benar-benar diperhatikan ya. Saya pertama kali belajar tentang mikrofon, teknik mikrofon juga, ternyata gitu ya. Dan saya mencoba itu di ruang kerja saya di studio, megang begini, kemudian saya pegang begini, ya beda. Bukan benar-benar seperti omni jadinya, dia mengubah jadi omni, jadi omnidireksional gitu. Karena tangan kita menghalangi tangkapan itu ya. Iya, gini nih. Ini nggak boleh nih. Jangan, hindarilah kayak begini. Peganglah di badan. Peganglah begini aja. Ya. Terus ada kan penyanyi begini nih. Sambil nyanyi, dia begini nih. Iya. Ya. Tuh, tampingin nih. Bukannya nggak boleh. Kalau mikrofon yang dipakainya itu bukan mikrofon yang kualitasnya bagus, bisa meredius kebocoran suara dari luar, dari body, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai mikrofonnya dia kualitasnya kurang bagus, dia begini, masuk, tuk tuk tuk, haleluya, tuk 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 tuk. Jadi bodinya juga nggak boleh, ya, pegang-pegang aja. Pegang-pegang saja. Terus kalau misalkan biasa nih untuk banyak nih yang misalkan tappingnya nggak cuma di body tapi di kepalanya juga. Apalagi di bodinya aja nggak boleh, apalagi kepalanya. Di kepalanya ya. Bisa gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Mengganggu lah ya, satu itu mengganggu. Kedua ya, ngapain sih ya ketok-ketok begitu ya? Kecuali kita ngetes gitu ya. Kalau tes sound gitu? Iya. Sebetulnya nih Nas, kalau tes sound itu, cek sound itu lebih baik ngomong cek 1 2 cek daripada ketok-ketok. Ya kan sering tuh, sering lihat di pasti tak gitu. Dia berasa kurang kencang gitu ya, bukannya dia ngomong sama sound engineer, tolong di levelnya dinaikin dong, itu gua biar ketok makin kencang. Aduh, nah itu dia. Jadi peganglah di body ya. Kemudian jangan di cupping ini namanya ya, gitu. Kemudian juga jangan
eating the mic, mikrofonnya jangan dimakan, istilahnya gitu ya, jangan dimakan. Terus sama, nah kalau itu tadi saya udah singgung di awal, kalau memang suara kita ini kencang, ya jauhin lah sedikit ya. Iya. Kerjasama dengan sound engineer. Gimana? Suara saya udah oke? Misalkan gitu ya. Kalau sound engineer bilang udah oke, masuk ke main speaker udah bagus, ya sudah begitu. Lalu kalau kamu atau kita berasa suaranya terlalu lemah, berasa memang kan ada ya, memang orang suaranya memang lemah gitu ya, memang pelan gitu ya. Cobalah agak sedikit dideketin, tapi bukannya eating the mic gitu ya, bukan makan mikrofonnya. Sama bekerja sama dengan sound engineer gitu loh. Biar sound engineer yang ngejudge, oh ini suara enaknya gainnya seberapa, ini seberapa. Artinya apa, Nas? Biasakan cek sound dan komunikasi tentunya ya. Cek sound dan komunikasi. Wah, penting banget tuh. Ya, cek sound itu penting. Selain pegangnya mic benar, ya nggak eating the mic, nggak cupping dan apa segala macam. Cek sound supaya apa? Sound engineer tahu level kamu, oh segini nih pasnya. Oh level dia segini pasnya. Nanti kan tinggal di mix sama dia pada saat kalau udah acara sudah mulai. Di setting tuh ya? Ya, tinggal di setting. Gitu. Kita dalam pemakaian mikrofon yang normal-normal saja ya? Normal-normal aja. Iya, ya? normal-normal aja deh. Gak usah yang aneh-aneh. Gak usah yang ala-ala beatbox gitu ya. Iya. Kalau misalkan itu dia beatboxer gitu. Betul. Itu lain ya, itu lain. Profesi. Apa ya? Lain kasus lah ya istilahnya ya. Beda. Tapi kalau untuk kita yang untuk sehari-hari normal-normal saja. Normal-normal saja. Ya. Dan satu lagi nih. Kadang-kadang suka begini nih, Mas. Karena udah berasa pakai mic, ngomongnya pelan. Kamu tahu itu. Ngomongnya pelan. Mic itu hanya alat bantu untuk mengalirkan suara kita supaya suara kita masuk ke loudspeaker, ke sound system, dan semua jemaat atau penonton mendengar suara kita. Alat bantu. Mic itu kan fungsinya begini kan, mengkonversi suara, sinyal suara, gelombang suara menjadi gelombang listrik. Ini masuknya. Halo, ketangkap sama apa? Dia plat atau magnet, ya. Diubah menjadi gelombang listrik, dialirkan ke kabel. Sampai ke mixer, lalu mixer ke loudspeaker, begitu. Kadang, gua udah pakai mic, aku nggak perlu lagi suara kencang-kencang. Oh ya enggak, ya enggak, ya ngomong normal saja. Nah, mic ini kan untuk menangkap suara supaya bisa masuk ke loudspeaker, begitu. Jadi berarti meskipun udah pakai mikrofon nih, terus kita ngomong kita pelanin, nanti masuknya juga akan pelan ya? Akan pelan. Kalau terlalu pelan, nanti sound engineer yang akan merasa, oh ini kok terlalu pelan, dia naikin. Si penyanyi gak, kok suara gua kencang ya? Kok suaranya kencang sekali? Dia pelanin lagi suaranya. Sound engineer naikin lagi, yang ada feedback. Suara nggak kedengaran, suara dia nggak kedengaran, ya yang ada suara feedback kayak gitu. Malah jadi bubar ya? Bubar, kacau balau. Kacau suaranya. Iya. Ini berarti tips-tips untuk menggunakan mikrofon tuh juga cara kita berbicaranya lah ya. Iya. Mikrofon. Nah terus nih, sebelum kita tutup nih, ada pertanyaan lagi. Pernah lihat nih beberapa penyanyi gitu ya, yang mereka udah sering lah, jam terbangnya udah banyak, mereka bawa mikrofon sendiri. Oh iya. Itu biasa apa karena nggak mau pakai mikrofon orang atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya begini, bukannya karena dia, dulu saya juga pikir gini, wah ngapain nyanyi belagu amat ya pakai bawa mikrofon sendiri, nggak percaya apa sama mikrofon kita. Tapi pelan-pelan saya belajar, akhirnya saya tahu begini, mikrofon walaupun dynamic, Nas, merek A, merek B, merek C, itu karakternya beda. Beda merek nih ya? Beda merek ya. Kita nggak bicara harga. Walaupun sama-sama dynamic,
sama-sama kondenser, merek A, merek B, merek C, itu karakternya beda. Karakter suaranya berbeda. Nah, kamu penyanyi, saya kasih mikrofon merek A, kamu coba nyanyi gitu, oh kayaknya kurang cocok ya, kok suaranya kurang gimana gitu. Akhirnya saya kasih coba nih yang B, kamu tes nyanyi, menurut kamu sendiri sebagai penyanyi, kamu lebih feeling comfort, lebih nyaman dengan suara pakai mikrofon itu, ya sudah, kamu selamanya pakai mikrofon ini. Dan Karena kamu membeli cocok mikrofon. gitu. Iya, karena sudah cocok. Dan biasanya kalau orang yang membawa mikrofon sendiri itu, dia juga bawa sound engineer sendiri. Biasanya ya. Karena paling paham nih. Iya, dia sudah tahu, oh ini si Nasya, kualitas suaranya begini nih. Nanti dia setting. Pas. Jadi nggak repot mencari orang untuk setting lagi gitu. Jadi bukannya sombong atau dia jijik sama mikrofon yang kita sediakan gitu, tidak. Itu ya masalah karena udah profesional sekali gitu ya. Dia betul-betul memperhatikan kualitas mikrofonnya sendiri begitu. Bahkan ada yang sampai kalau menurut saya freak banget ya, ini gila banget gitu sama satu merek gitu. Kalau nggak pakai merek itu, dia nggak mau nyanyi. Harus merek itu? Harus merek itu. Karena dia merasa udah cocok. Merek itu dan tipenya itu. Jadi meskipun tipe yang sama, beda merek, itu udah beda? Beda, Mas. Sama-sama dynamic, sama-sama kondenser. Tapi beda merek. Ya. Karakter suara beda. Wah, jadi bukan cuma keren-keren. Ini kan ada nih, mereka saya mikrofonnya nih lucu-lucu nih kok. Ada yang warna kuning, ada yang warna pink gitu kan. Ya, selain itu, ya selain masalah kualitas ya, suara ya estetika lah ya. Estetika. Bling-bling gitu ya kan, mikrofon bling-bling. Nah ya itu. Tapi pada intinya adalah ya, dia sudah merasa this is my favorite microphone. Bukan berat mikrofon yang lain jelek, tidak, tapi dia sudah cocok dengan dia. Ya, dengan karakter dengan karakter suara dia udah sangat cocok. Oh iya kan, kadang tuh kita kalau ngomong nih dengan mikrofon suara berasa kayak beda gitu. Iya. Karena hal itu ya. Iya. Wah, ini berarti profesional banget sebenarnya ya. Karena jujur. Oke deh. Berarti sudah sampai situ. Thank you banget nih Koleo ilmu-ilmunya sama-sama. Mikrofon. Nah, pemirsa, kita sudah belajar banyak banget tentang mikrofon, sampai ke tips menggunakan mikrofon dengan benar. Juga ada fun fact juga tadi tentang penyanyi yang bawa mikrofon sendiri. Ternyata itu khusus keren-kerenan pemirsa, tapi memang untuk profesionalitas mereka. Nah, ini kita akhiri Music Corner kita kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan tadi boleh bermanfaat kedepannya. Mungkin saat kita kerja, ada job, atau mungkin untuk pelayanan kita semua, saat kita main nanti, boleh maksimal hasilnya dengan menggunakan alat yang tepat dan juga cara yang tepat. Oke, nah sampai sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di Music Corner episode berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.